وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل أو كما جاء في الحديث. رب اشرح لي صدري ويسر لي المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi karena Allah di majelis yang mulia di Masjid Citraland Istiqomah. Semoga kita istiqomah walaupun dingin-dingin, hujan-hujan, sejuk-sejuk. Semoga kita diberi taufik terus untuk istiqomah dalam ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sama-sama merenung, membahas bersama apa makna taubat dan muhasabah. Taubat ini adalah kata yang khas dalam khazanah dunia Islam. Taubat ini berasal dari literasi nubuwah. Karena kalau diartikan Indonesia, taubat ini belum cukup. Diartikan trauma, kapok, enggak pas. Diartikan menyesal, kurang pas. Taubat ini memang satu istilah khusus dalam syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taba yatubu taubatan wa mataban fa huwa taibun wa dzaka matubun tubla tatub matabun. Taubat ini masdar ghairu mimi. Taubat bermakna suatu sikap seorang hamba, sifat hati, sifat batin yang mana di dalam dadanya ini ada merasa menyesal, tidak mau mengulangi, dan ada keinginan untuk berubah. Taubat itu gitu. Kata Imam Nawawi, syarat taubat ini 4. Pertama, taubat yang mana kemudian belum cukup cuma 1, cuma niat, terus masih mengulangi, masih larut, berarti taubatnya belum diterima. Berat memang. Tapi Allah terus menunggu taubat kita ini. Innallaha yuhibbut tawwabin. Di dalam Al-Quran, taubat itu bukan hanya 1 kali, memang berkali-kali. Bukan hanya taib. Taib itu subjek, orang yang taubat 1 kali sudah tak kalah putus asa. Tidak. Kata para ulama, tawwab itu sifat mubalaghah, maknanya terus rajin, gemar. Setiap salah sedikit taubat lagi, setiap salah sedikit taubat lagi. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Jadi orang iman ini bukan suci, bukan bersih seperti para malaikat, para nabi, tetapi mereka adalah orang yang berbuat dosa juga, tetapi langsung disusuli dengan kebaikan-kebaikan. Syarat taubat. Kalau taubat terus tidak mau berubah, ini berarti ciri-cirinya taubatnya masih di bumi. Ciri-cirinya taubatnya masih di bumi. Kata Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani,
ciri-ciri taubat itu sudah Allah suka, yuhibbut tawwabin. Ciri-cirinya berubah. Yang pertama, ladzadatul maksiyat. Kalau dia habis maksiat ada seneng-senengnya, ada happy-happynya, ada candu-candunya. Kalau setelah taubat kelezatan itu berubah menjadi maror, menjadi pahit, berarti itu taubatnya sudah nakal, sudah Allah suka. Maroratul maksiyat, sudah terasa enaknya selalu kayak sakit sekali, nah itu berarti sudah memenuhi syarat. Kalau masih belum, berarti perlu lagi menangis lagi, istighfar, salat taubat. Dalam sebuah hadis dikatakan, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'adnaba ahadukum damban summa raka'a shalla raka'ataini ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Ini termasuk taubat adalah kita disunahkan sholat sunnah taubat. Usolli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Apalagi kalau dosanya ini berkaitan dengan yang diceritakan dalam Quran, dijelaskan rinci oleh Al-Kabair Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah rahmatal wasi'ah. Kalau sudah dosa besar kategorinya itu sebenarnya dosa ini besar semua kalau dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Tetapi kalau dari segi nas-nas Al-Qur'an dan hadis yang isinya ada hukuman had, seperti wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, mencuri potong tangannya, itu kategori namanya al-kabair, dosa besar. Ini perlu taubatnya, tidak cukup istighfar, tetapi perlu lebih dalam lagi, ditaubati, ditangisi berkali-kali. Bahkan kata ulama, seorang itu makin dekat sama Allah, maka level dosanya beda. Kalau orang yang seperti belum ke masjid, dosanya curi, zina, seperti dalam Al-Quran, hukukul walidain, berdurhaka kepada orang tua, sombong, atau yang berikutnya riba. Itu dosanya orang yang insya Allah bapak-bapak tidak ada di sini, bersih-bersih wajahnya insya Allah. Tapi kalau dosanya orang masjid sudah lain. Masbuk itu bagi ahli masjid, ahlus sholat sudah jelek hitungannya, sudah perlu ditobati. Para sahabat radhiyallahu taala anhu, kalau masbuk 1 rakaat, beliau menangisi sampai 1 minggu bahkan 1 bulan. Ini min babi hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Kata alim ulama, kebaikannya orang biasa yang baru dapat hidayah, yang baru masuk Islam, itu sayyi'atul muqarrabin. Bagi orang yang sudah dekat, yang sudah istiqomah, itu sudah dihitung salah. Dari sini kata alim ulama kita bisa memahami kalau ada teguran-teguran Allah, nasihat-nasihat Allah kepada para nabi. Nabi ini maksum. Kalau ada teguran kita harus takwil. Nabi itu tidak pernah berbuat kesalahan makruh ataupun haram. Ini kata alim ulama. Ijma'us ummah, ijma'ul ulama, sepakat konsensus para alim ulama, para nabi itu maksum, tidak ada dosanya. Makruhan atau muharraman, baik yang makruh, yang kecil-kecil ataupun yang haram. Ini 4 sifat wajib bagi Rasul: sidik, tabligh, amanah atau ismah, yang terakhir fatwana. Nomor 3 ini kaitannya dengan taubat ini. Nabi itu Pak, kita wakil orang Islam, setiap mukallaf harus yakin Nabi itu tidak punya dosa. Itu Ustaz, kenapa di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali fa'aso Adamu Rabbahu faghwa fanasiya walam yajid lahu azma. Nah, kita ini baca Qurannya belum tuntas, kadang separuh-separuh kalimat. Nah, Adam telah berbuat maksiat kepada Tuhannya. Ternyata itu kata Al-Imam Fakhrul Razi, imam ahli ilmu kalam, ilmu tauhid. Dia mengatakan maksudnya Nabi Adam itu maksiat itu, Nabi Adam itu
seperti yang tadi itu Pak, dari derajat yang lebih tinggi menuju yang lebih tinggi lagi. Karena Nabi Adam itu di surga, sebenarnya tidak ada larangan. Kemudian itu sikap kita kepada Nabi. Kemudian beliau fanasiya walam yajid lahu azma. Nabi Adam itu lupa ya, tidak ada hukum. Walam yajid lahu azma, beliau sama sekali tidak ada niat saya mau makan itu deh, tidak ada. Lalu beliau akhirnya mulai bertobat, mulai membaca doa yang sangat masyhur untuk orang bertobat sebagai pimpinannya orang tobat. Nabiullah Adam doanya gimana Pak? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, betul-betul aku sudah menzalimi diriku. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak ampuni kami ya Allah dan menyayangi kami, niscaya kami adalah orang yang merugi. Nangis selama 40 tahun. Saking banyaknya nangisnya Nabiullah Adam sampai tangisannya ini jadi sungai. Sungai Gihon dan Sihon. Masya Allah, kita bisa di browsing. Dua sungai yang besar itu tempat nangisnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi termasuk obat supaya taubat ini menancap di hati adalah kita yaksyairu, doa istighfar menyesali sambil menangisi. Termasuk kita nangis. Kalau tidak bisa nangis, Pak Ustaz pura-pura nangis. Inna hadzal Qur'an nazala bi husnin fa idza qara'tumuhu faqhu wa illam tabku fatabaqu. Dalam sebuah hadis di Muntakhobul Hadis karangan Maulana Sa'ad dalam barakatuh, kita ini kalau sunnah doa bertobat, mengingati Allah, menyesali dosa, itu sunnah sampai merinding, sampai menangis. Kalau tidak bisa pura-pura. Karena memang ada orang susah, apalagi laki-laki susah menangis. Kalau bisa menangis sembari menyesali sudah seperti trauma, kapok. Kalau tidak bisa ini kan pura-pura nangis. Ya Allah, ighfirlana tub alaina. Ada juga sigar istighfar di situ yang kita sama-sama tahu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini bukan hanya istighfar, tapi pimpinannya istighfar. Karena isinya lengkap Pak, paket komplit. Kadang kita ini minta maaf sama bos, sama orang tua, rapi, panjang, betul-betul disusun bahasanya. Begitu juga dengan Allah. Walillahil mathalul a'la. Apalagi kepada raja-raja ini, kita harus pakai uslub kalimat yang betul-betul tawadu, tadarru, betul-betul rendah habis kita di depan Allah. Sayyidul istighfar itu isinya kalimat-kalimat tinggi semua Pak. La ilaha illa anta, nafi isbat dulu supaya kita kosong dulu, menafikan kelebihan kita, menetapkan kehebatan, kesempurnaan Allah. Kemudian mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Abu'u laka bi nikmatika alayya. Karena doa itu kalau diawali dengan pujian, maka doa ini menjadi afdhalud doa. Dan itu langsung ya Allah, tobat kayak temannya saya Allah. Doa ini mah harus betul-betul pakai adab, pakai etika. Jadi sholawat dulu, kemudian tahlil tasbih dulu. Kalau perlu pakai tasbihnya Nabi Yunus. Gimana tasbih Nabi Yunus Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dari dalam hati betul kita sucikan Allah, kita akui. Karena kita belum akui, akhirnya susah taubat. Katanya Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari dalam kitab-kitabnya, yang bikin kita ini larut dalam dosa karena kita belum i'tiraf, belum mengaku seperti Nabi Yunus, inni kuntu minadh dhalimin. Saya ini betul-betul zalim, belum kita ngaku.
capek kalau tidak apa-apa sedikit-sedikit masih ya. Atau mungkin kita beralasan, ya Allah tidak apa-apa lah sekali-kali maksiat ikuti hawa nafsu biar taatnya lebih semangat lagi habis itu. Kata Imam Ahmad Al-Busiri, fala tarum bil ma'asi kasrat syahwatiha inna ta'ama yukawwi syahwatan nahimi. Justru terbalik itu Pak, termasuk tujuan syaitan tuh begitu. Tidak apa-apa sekali-kali biar tambah semangat lagi taat. Padahal itu bisikan syaitan. Kata Imam Ahmad Busiri mentamsilkan analogi bahwasanya kalau kita berpikir seperti itu seperti orang mau diet. Saya kalau kasih saya dulu makan supaya habis itu nggak makan lagi. Ternyata habis makan tambah parah, tambah candu. Masya Allah. Jadi memang justru kata alim ulama, tips yang paling mujarrab untuk kita ini suka taubat, menyesali diri, mengakui kesalahan adalah justru dengan berlapar-lapar. Kalau kita lapar itu Pak, Masya Allah, rontok gitu dosa. Syahwat itu antakallati itu masalahnya dosa itu berasal dari dalam, dari bensin kita. Kalau makanan kita ini berkurang, misalnya makan yang halal betul, nggak ada syubhat-syubhatnya, ditahu betul yang masak siapa ini. Kalau perlu yang masak orang soleh, orang tua, Masya Allah, orang masjid, kita tahu bensin ini antakalladzi ta'kul, kata Syekh Abdullah Haddad, kamu akan rohanimu, agamamu seperti yang kamu makan. Kalau kita lapar, apalagi kalau makan itu dipilih-pilih, disortir, diseleksi, maka nanti insya Allah taubatnya semangat. Bahkan beliau nasihati, kalau kamu memperbaiki agamamu, rohaniat, qalbumu, sanubalimu, perbaiki rotimu. Termasuk taubat adalah perbaiki makan. Karena kita, kenapa ini? Saya sudah taubat, sudah di masjid, sudah zikir, istighfar, taubat, kenapa kayak kuat sekali itu dari dalam? Mungkin bensinnya, makanya bensinnya itu tenaganya dari, Masya Allah, dari yang belum bersih. Maka Nabi pernah bersabda, rubba asy'ata aghbara, ada orang betul-betul kayak orang zuhud, orang akhirat betul, pakaiannya ngepel, berdebu, rambutnya kayak tidak cinta dunia nih. Terus dia berkata, ya Allah, rambutnya kayak orang tidak ada akhirat saja. Ya Allah, ya Allah. Wa ma'kaluhu haram, dari yang haram, makanya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, sekelilingnya yang membuat dia besar adalah lingkungan haram. Fa anna yustajabu lah, sabda Nabi. Kamu bagaimana caranya mau diijabah doa-doa? Ini memang dari kolektif ini Pak. Kalau kita taubat ini semuanya, seperti kita mau hidup sehat, makanan defisit kalorinya, kimia, al-kimia ra'su kulli dawa. Diet, defisit makanan, pola hidup, pola makan yang bagus itu adalah puncak obat. Pimpinan presidennya obat. Ra'su kulli dawa. Seperti itu pula kalau kita mau hatinya sehat, hatinya segar, selalu ingin ridha Allah, taat, ingin berbuat baik, bermanfaat untuk sesama. Itu harus dibutuhkan taubat yang kolektif, dibutuhkan semuanya. Kemudian juga dijelaskan di sini oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, waktunya sebagaimana. Waktu taubat kapan? Boleh tidak sholat taubat siang-siang? Boleh tidak waktu sholat habis sholat? Atau kapan ada waktu khusus? Maka di dalam muqaddimah di prolog tadi saya sudah sampaikan dalam hadis riwayatnya Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Sayyidina Umar.
beliau meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah itu membentangkan selalu tangannya untuk menerima taubatnya di malam hari untuk yang berbuat dosa di siang hari. Jadi Allah itu terus ayo kembali. Kalau kita taubat, kalau kita istighfar lagi, kalau kita kencangkan buat amal baik, itu malam bisa taubat. Atau dibalik, wa yansutu yadahu bin nahar, yaitu bangun siang. Kalau kita ini buat dosa malam, siang pun Allah masih. Kata para alim ulama, ini taubat Allah ini 24 jam. Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di saat orang manusia tidak percaya, keluarga sudah tidak percaya, teman-teman bisnis tidak percaya, istri tak hilang, anak tak kecewa, Allah masih tunggu kita supaya bangkit dengan taubat. Insyaallah Allah masih sampai Allah membentangkan tangannya ditunggu. Bahkan dalam riwayat lain kisahkan ini termasuk cerita untuk motivasi taubat, yaitu cerita 3 orang yang zaman Nabi pernah didiamkan karena membuat sesuatu kesalahan, terlambat atau tidak ikut berjuang sama Nabi. Masya Allah, ada 3 orang diceritakan ini untuk contoh taubat itu kayak bagaimana sih? وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. Jadi ada 3 orang dicatat di dalam Al-Quran. Cerita kalau kita ini lagi terlambat, lagi sedang menunda-nunda amal soleh, menunda-nunda perjuangan Islam. Padahal ini dalam riwayat ini beliau izin dengan Nabi baik-baik. Nabi, saya ini orang tua, izin dengan baik-baik. Tapi ketika itu sahabat-sahabat semua kaliber ikut dalam perang Tabuk. Akhirnya sama Nabi dihijar, ditarbiyah supaya taubatnya ini masuk sampai turun ayat selama 50 hari didiamkan. Kita kalau punya anggota atau anak boleh mendiamkan demi mentarbiyah taubat. Maka Nabi dikasih waktu, boleh 3 hari. Kalau orang biasa, ini Nabi khusus tarbiyahnya. La yahillu lil muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasati ayyam. Kata alim ulama, ini bukan hanya untuk orang yang sedang bertikai, tidak boleh mendiamkan lebih dari berapa hari? 3 hari. Kalau di atas 3 hari sudah haram. Nah, orang Islam itu harus kasih sayang. Kenapa ada masa 3 hari? Itu supaya kita bertaubat. Karena kalau langsung dimaafkan kadang berat. Kadang tidak ada unsur pelajaran taubat, tarbiyah taubat. Maka Nabi ini yang 3 orang ini Pak, bukan 3 hari. Dalam riwayat hadis sahih 50 hari dibiarkan. Semua Madinah tidak boleh bicara dengan 3 orang. Di antaranya salah satu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Cuma ini untuk pelajaran untuk kita yang ingin taubat, yang biasa malas-malas dalam kebaikan, dalam perjuangan kebaikan. Akhirnya setelah 50 hari, ya diringkas saja ceritanya ini, ada amalan mereka yang membuat mereka tubuh mereka semua diterima tobatnya oleh Allah, bahkan diabadikan dalam Al-Quran walaupun tidak ditulis namanya. Wa 'alal thalathatil ladzina khulifu, 3 orang yang mereka menunda-nunda kebaikan, mereka ditunda-tunda kebaikannya. Menunda kebaikan termasuk dosa adalah bukan melakukan maksiat atau tidak melakukan taat, menunda. Nanti dulu deh di masjidnya deh, di rumah saja, nanti dulu deh sedekahnya, nanti dulu dakwahnya deh, nanti dulu ngajarkan ilmunya nanti.
Itu sudah sebuah dosa bagi muqarrabin, bagi orang-orang soleh. Apa rahasianya? Mereka dicantumkan di dalam Al-Quran. Pertama, di dalam Al-Quran dijelaskan wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Jadi mereka ini 3 orang ini ternyata mereka ini betul-betul merasa dunia sempit. Jadi menyesaharatul nadamah, rasa api penyesalan itu sampai seakan-akan dunia yang luas itu terasa sempit. Kita baca surat At-Taubah itu. Jadi kalau kita taubat sudah merasa kayak ya Allah, bisanya saya berbuat dosa, bisanya saya malas-malas. Terus perasaan ini main perasaan yang Pak, karena ini taubat ini af'alul qulub, aktivitas qalbu sarubani, memang ini main perasaan. Nangis betul ya, menyesal sampai itu Makassar rasanya kayak satu kota saja sendiri kita sama Allah. Nah ini berarti taubatnya sudah mulai masuk. Jadi katanya karat-karat dosa itu harus dibakar, dikasih cairan anti karat, namanya hararatun nadamah, api penyesalan. Kalau belum menyesal, belum itu, belum panas, belum. Ini dari tips Quran. Kalau kita yang masih belajar kayak saya ini, ya, dilatih lagi. Yang kedua, wadaqat alaihim anfusuhum. Kemudian yang kedua, jiwanya pun ini merasa. Nah, ini kaitannya dengan muhasabah. Kata alim ulama, bagaimana maksudnya jiwa yang sedih? Inilah tafsirul Quran bil Quran, tafsirul kitab bil kitab. Inilah maksud an-nafsul lawwamah. Jadi kalau sudah masuk ini jiwa, spirit kita sudah mulai mencaci diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Kadang ini kalau masih nafsu ammarah itu yang disalahkan salah itu, salah itu. Berarti ini masih belum taubat. Kalau sudah mulai lawwamah, saya ini salah. Kayak Nabi Yunus ini untuk minat-minat. Akhirnya Nabi Yunus akhirnya setelah taubatnya diterima, fa arsalahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Itu Nabi Yunus yang awalnya ditolak oleh kaumnya, keluar dari mulutnya ikan nur, ikan paus besar yang menjadi pasak bumi, pulang disambut 100.000 kaumnya yang dulu menolak. Ternyata itu Pak, kalau kita mulai menyalahkan diri sendiri, ternyata orang lain dibuat senang kepada kita. Jadi kadang-kadang perselisihan itu karena dosa kita. Jadi Allah lihat kita, manusia lihat kita ini, Allah kasih tanam kebencian. Kalau kita sudah tobat, bawaannya orang senang terus. Masya Allah, itu diantara fadilah istighfar, fadilah taubat. Kata guru saya, Syekh Zainal Taifur Abdillah, Qaddasallahu sirrah, dia bilang kita ini kadang-kadang melihat menjalani kehidupan dunia seperti orang pakai kacamata hitam. Akhirnya ketemu istrinya yang putih, dia bilang, hitam sekali Ki. Ketemu lagi rumahnya yang bersih, dia bilang, kotornya ini rumah hitam. Ketemu anaknya lagi, kenapa Ki hitam-hitam nak? Mandi-mandi Ki. Kenapa? Bodoh sekali. Hitam semua dilihat, marah sana marah sini. Ternyata kacamatanya yang hitam. Begitu juga kita ini kadang-kadang di dunia ini terlalu banyak sekali ingat makhluk, hati ini kotor, nafsu ini masih ammar bisu, nafsu egois, nafsu ambigu, nafsu pokoknya tidak ada yang mau membersihkan diri sendiri. Belum lawamah, itu tahap proses sebelum final, namanya nafsu mutmainnah. Jiwanya sudah tenang, bahkan puncaknya taqiyah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bisa berdampak positif ke yang lain. Nah, kita ini belum lewati yang lawama ini, belum berbiasa mencaci diri sendiri. Biasanya narsis, memuji diri sendiri. Ini
Ini bab taubat, bukan lagi bab syukur lain lagi. Bab taubat ini memang harus mencaci yu'atibu nafsa. Kemudian akhirnya ini Masya Allah, setelah dia mulai menyalahkan diri sendiri, baru seperti terbuka kacamatanya. Astagfirullahaladzim, ternyata salahnya salah ya, ternyata ini dia bukan salah ini, bukan salah itu, saya. Jadi kalau orang sudah mulai tobat itu Pak, baru Allah kasih ilham sama manusia itu baik sama kita. Kemudian ini juga dijelaskan, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang taubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka taubat ini masih Allah terima. Jadi taubat ini Pak, masanya, limitnya sampai matahari sebelum. Kalau kita lihat matahari ini kenapa mendung, hujan terus, matahari kenapa panas sekali, tidak apa-apa, syukur Pak, terbitnya masih sebelah timur. Suruh taubat kiri. Ada ayat-ayat taubat di dalam matahari itu. Jadi masih timur, alhamdulillah, masih bisa taubat, ya Allah, banyak dosa aku ya Allah, taubat lagi. Kalau sudah sebelah barat Pak, Masya Allah, sudah ini. Sudah tidak ada lagi, karena kalau sudah taubat barat sudah al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunu nasu kal-farashil mabthus. Sudah hancur, terbang manusia kayak kapas, remuk sudah dia. Masya Allah. Selagi taubat itu, lihat musim ini apalagi hujan, mendung-mendung, dingin-dingin, kita nih apa suruh taubat ini, mataharinya masih sebelah timur. Masanya bertaubat. Kemudian bahkan lebih spesifik lagi, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan innallaha jalla jalaluhu yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba selagi dosa nyawanya belum dikerongkongan. Ghargharah itu nazar itu Pak, nazar sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut itu Pak, dalam hadis-hadis tentang sifatul maut, Tadkiratul Qurtubi itu sudah dilihat Pak, maq'adahu minan nar atau maq'adahu minal jannah, di mana rumah itu sudah dikasih lihat. Makanya disuruh ini tagmidul ainail mayyit, disuruh kalau kita melihat mayit habis nazar mati, wafat, meninggal dunia, suruh pejamkan matanya karena dia dilihat itu. Kalau sudah ghargharah, dilihat malaikat Israel kelihatan full iman itu Pak. Nah itu kalau taubat terlambat nih, sudah terlambat, karena iman itu tidak dibutuhkan, orang sudah lihat dengan mata kepalanya. Oh ini fadilah, ini namanya sayapnya malaikat kalau duduk di majelis ilmu, kelihatan itu. Kalau sudah meninggal, tapi kalau nyawa masih di kandung badan ini tidak kelihatan. Ujiannya di situ, lihatnya pakai basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini namanya mata batin, mata basirah. Kalau basar ini menipu, ini tidak kelihatan hal-hal ghaib, cahaya amal agama, pahit dan racunnya maksiat tidak kelihatan. Tapi kalau sudah diwarghir seperti Fir'aun itu sudah tenggelam di laut merah, laut mati, baru dia tobat. Amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Sudah saya beriman dengan imannya kaum Bani Israel, Rob Tuhannya Bani Israel. Masya Allah, padahal itu kak doroknya Fir'aun Pak. Sudah dikasih lihat mukjizat ular, tongkat jadi ular, bahkan memakan ular-ular sihir, masih nggak mau beriman. Dikasih mukjizat dari ketiak mulianya Nabi Musa, keluar cahaya, tidak beriman juga. Jadi untuk taubat ini tidak cukup maklumat atau mukjizat ilmu, tidak. Ini masih, ini taubat ini syuhudi, taufik dari Allah kepada siapa yang dikehendaki dikasih taubat.
Abu Jahal sudah lihat bulan terbelah dengan isyarat telunjuknya lagi dan Nabi belum taubat. Tidak taubat. Taubat taufik. Kalau Allah sudah sayang, tiba-tiba dikasih rasa menyesal, digerakkan untuk sholat taubat, dikasih gerak tangannya bertasbih istighfar, lisannya bunyi sayyidul istighfar, tasbih Yunus, baru dia menyesal, baru Allah taubat. Jadi Allah memang, kalau Allah tidak kasih taubat, nah susah, memang susah. Taubat ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu. Maka dari katakan ini, memang taubat sama muhasabah ini saudara kembar. Orang bisa taubat kalau dia sudah mulai menghitung-hitung, introspeksi diri. Saya ini duduk di masjid Al-Istiqomah ini karena Allah. Dicek, harus muhasabah. Ini saya ini makanku sudah betul-betul niat untuk kuat ibadah atau masih hawa nafsu. Saya kerja ini sudah karena Allah atau karena sunnah Nabi. Suruh bekerja dengan tangan sendiri. Maka ini muhasabah penting. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap jiwa kita ini selalu berpikir tentang apa yang kita persiapkan besok setelah mati kita. Wal tanzur nafsun ma qaddamat. Maka Sayyidina Umar menafsirkan ayat ini, hasibu qabla an tuhasabu. Terus introspeksi terus, jangan bosan-bosan kita introspeksi. Introspeksi lagi, saya sudah berantem nih kalimat-kalimat ini. Tadi saya buat kasih tersinggung orang ini, astagfirullah. Saya tadi ketemu orang miskin, lupa saya sedekah. Saya tadi belum mengamalkan ayat ini, saya belum mengamalkan sunnah ini. Muhasabah terus. Orang yang biasa menghisap dirinya di dunia, di akhirat jalan tol, tidak ada lagi dihisap. Masya Allah, hisaban yasira. Semoga kita semua duduk di sini. Hisaban tol, hisaban yasira. Amman utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kalau orang sudah ahli muhasabah, memang berat kan? Seperti kita ini, hidup kita di dunia kayak kita bisnis. Dilihat debitnya, pengeluarannya. Begitu juga amal, kita harus punya catatan amal. Amal ma'ruf sudah beli, sudah tahajud. Kita punya buku dari muhasabah amalan harian. Tasbih istighfar sudah 100. Nabi saja sehari semalam 100. Padahal di dalam surat Al-Fatih, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma. Saya ini bagaimana? Sudah istighfar. Dia ada catatannya, ditulis di list. Ini saya sudah salat taubat belum? Salat nawafil kalau belum, disediakan ya Allah niat besok saya lebih baik deh. Saya tambahi salat isyraq 4 rakaat. Duha di list Pak. Amalan 1 hari 1 malam. Iktikafku maghrib isya belum. Mutolaah taklim hadis belum ada listnya. Supaya apa? Nanti di akhirat kita tidak ada hisab lagi, insyaallah. Wazinu qabla an tuzan. Timbang-timbanglah amal baik dan buruk kita dicatat. Ganti lagi satu buku khusus dosa. Dosa apa ini? Astagfirullah, saya masih scroll yang di rumah. Stalking ajnabiyah, astagfirullah. Apa nih, pantas istri terlihat jelek terus, belum ditobati, masih suka stalking artis. Istighfar deh, ini saya mau tobati deh, kurangilah. Atau bukan berat Pak Ustaz. Durasinya mau dulu Pak, durasinya biasa 2 jam, setengah jam dikurangi. Terus apa lagi? Dosa apa lagi? Dosa ghibah. Saya masih suka gosip, ikuti trending, bicara aibnya orang, aibnya dokter, aibnya uang palsu, cerita kemana-mana. Dia lupa nih bahasa taubat, bahasa iman. Dilis astagfirullah, si gosip. Mana ada keras ini hati? Yang dibicara, gosip aib isinya.
tutup deh, tutup aib, centang, tutup aib muslim. Iblis Pak, ditimbang-timbang. Qabla an tuzan, nanti di yaumul mizan kita catatan tangan kanan. Wa yanqalibu ila ahli masrur. Hisab mudah. Oh saya pakai, masjid Al-Istiqomah ya? Oh enggak usah di surga. Amin. Kalau kita duduk di tangan kanan, doanya gitu Pak. Kata Imam Nawawi. Allahumma atini kitaban biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah tangan kanan, ya Allah. Catatanku dari tangan kanan, hisabku yang mudah saja. Dan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, dia mengatakan wa man mutishal hisab uzib. Ciri-ciri orang diazab di akhirat ada ciri-cirinya. Bisa diprediksi. Apa itu? Kalau dia pas di yaumul hisab, di yaumul mizan, hisabnya itu pertanyaannya itu ribet, susah. Susah-susah sama malaikat. Kamu hartamu dari mana? Alamat gitu Pak. Kalau nadanya pertama begitu. Besar-besar nadanya malaikat hisab Pak. Wa man nuqishal izab udzib. Itu memang sudah mau diazab, cuma diberat-beratkan lagi hisabnya. Dari mana? Terus buat apa? Kamu tidak tahu tujuanmu hidupmu untuk ibadah. Di detail. Buat apa? Jam sekian kemana? Terus itu yang 10.000. Kalau terlalu detail itu hisab Pak. Udzib. Itu ciri-ciri itu. Mau dicuci dulu sebelum masuk surga. Kalau mukmin, kalau orang kafir memang khalidina fiha. Orang iman ini kan ada alumni jahannam, jahannamiyun. Tulisannya di sini, jahannamiyun. Karena belum ditobati, belum dimuhasabai, belum sempat ditimbang-timbang, tertulisnya. Masuk surga juga, tapi ada tulisannya jahannamiyun. Sampai di depan Allah curhat semua ini, alumni jahannam. Ya, alhamdulillah ya Allah, semoga bukan kita, amin amin. Ma'adallah. Jadi keluar dari surga malu, dilihatnya tertulis kenapa bisa disoal? Disoal. Riwayat Ad-Dimyati dan Daruqutni rahimahullah. Malu, ya Allah, semua bersih wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Soal sama Allah bersih semua, menyala wajahnya. Alumni yang pernah dosa belum sempat ditobati atau tobat tidak diterima, nah ini tertulis jahanam. Sampai langsung minta sama ya Allah, malu kayak masa di surga bikin masih ada tulisannya ya Allah, ghufrana ya Rabb, ampuni maafkan ya Allah. Maka itu Allah bilang, udah saya ampuni dosanya semua hambaku, masya Allah. Bersihkan ini jidatnya yang tulisan alumni jahannam dibersihkan. Kalau kita banyak Pak, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa, maafkan. Kalau Allah memang, malaikat Malik geser, Raqib Atid langsung iya kata Allah, iya sambut sih. Walaupun memang malaikat azab kita sudah mau dituntut, wah ya Allah, udah bisa ini, benar ini. Jangan. Sudah saya maafkan. Kita sering-sering istighfar Nabi Nuh juga bagus Pak. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Terus berapa sih Pak istighfarnya, tobatnya para sahabat khairul qurun, ya, didikan para sahabat Nabi langsung, sebaik generasi keislaman sepanjang masa para sahabat. Bagaimana sih istighfar mereka? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ini kalau istighfar 2000 sekali setiap hari. Sahabat ini Pak radhiyallahu anhu. Pakai apa? Tapi biji kurma. Karena ada tasbih biji kurma bisa di online. Kalau mau dapat sunnahnya sahabat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tasbih biji kurma 2000, masya Allah. Ini target. Nggak mesti ilmu ini Pak, nggak mesti langsung diamalkan. Yang penting kita ada cita-cita, motivasi. Ashabikan nujum bi ayyi muqtadaitu ihtadaitu. Katanya itu sahabat kayak bintang-bintang, Saturnus, Venus, Merkurius. Siapa saja kita ikuti dapat hidayah tobat.
hidayah hijrah, hidayah sholat, hidayah akhlak, hidayah sedekah, hidayah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau perempuan ibu-ibu, bagaimana sih sahabiah dulu bertaubat? Diriwayatkan dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, Imam Sayyidatina Sofiyah putri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istri Rasulullah Ummahatul Mukminin, beliau beristighfar 12.000 setiap hari pakai tulang unta. Dan banyaknya di saking mereka memahami maqam taubat, mahalnya ini bertobat lagi, menyalahkan diri sendiri lagi, menyesali dosa-dosa kita lagi. So, jangan bosan-bosan. Daripada kosong juga, lebih baik kita pakai tasbih digital atau tasbih biji. Astagfirullah. Ini sebenarnya tasbih tangan ini lebih bagus, karena dalam hadis ini tasbih ini tangan ini akan diizinkan berbicara jadi saksi kebaikan kita. Ya Allah, jempolnya bilang dipakai, jari-jariku beristighfar, telunjuknya bilang gitu, jari tengahnya, kelingkingnya, jari manisnya. Tapi kalau bilangannya ini kayak para sahabat, kayak para alim ulama, para wali-wali Allah sebelum kita, orang-orang soleh terdahulu kita lihat nenek kita, kakek kita itu ya Pak, yang warna yang besi itu Pak, yang biasa dihitung kalau di atas pesawat itu. Istighfar yang berbilang-bilang. Wadhkurullaha katsiran. Jadi memang tidak ada bilangan secara khusus dalam syariat. Kita tentukan saya kuatnya ini berapa nih. Kalau tasbih Yunus 313 deh, ijazahnya para alim ulama. Kalau Sayyidul Istighfar pagi petang deh satu-satu. Nanti kalau banyak kan Pak Ustaz, kalau udah tasbih Yunus atau paling tidak 7 bilangan-bilangan ganjil. Innallaha witr yuhibbul witra. Ulama itu kasih resep tidak sembarang Pak, kayak dokter kimia farmasi Pak. Ini 2 kali sehari, ini sebelum makan, ini ulama-ulama yang pengalaman dalam urusan taubat, urusan wirid. Itu ada dalilnya. 313 itu maknanya ashabul badar, jumlah pasukan sahabat yang ikut di perang Badar. Jadi berkahnya lain. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Satu pertolongan Allah yang diceritakan dalam Quran, ribuan malaikat turun ashabul badar. Dicek tidak mungkin Allah yang kasih bilangan ini sia-sia, pasti ada hikmahnya. Oh ternyata jumlahnya 313. Dikuatkan lagi hadis lain, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil supaya ganjil-ganjil. Oh maka ulama biasa kita mau tobat, iya baca ki, puasa tobat ki, sholat tobat baca ki 313. Maksudnya itu apa? Supaya melatih kita untuk bertobat dan bermuhasabah. Ini sudah habis waktunya, insyaallah. Panitia cukup ya? Ada yang jawab atau sudah cukup? Insyaallah sudah mau masuk syok ya, sedikit lagi. Kalau fikum soal ada tanya jawab atau langsung saja ditutup. Peserta, audiens, majelis, satu ya insyaallah. Tidak menutup yang dari taubat nasuha. Jadi saya tanya Ustaz, makna taubat nasuha? Nah, makna taubat nasuha. Yang kedua, yang mana itu Ustaz? Banyak istighfar atau banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz. Masyaallah, dua pertanyaan mewakili jemaah kita. Pertama, bismillahirrahmanirrahim, taubatan nasuha itu banyak sekali tafsiran para ulama. Fudail bin Iyad mengatakan taubatan nasuha artinya adalah taubat yang mana diikuti dengan amal-amal baik. Karena kalau dibilang kepada beliau, manusia ini sudah dicap innakum tukhti'una billahi wa nahar. Pasti kita ada dosa selalu, kesalahan, keteledoran, salah ucap, salah perilaku. Tetapi yang maksudnya taubatan nasuh. Nasuh itu dari kata-kata nasihat. Nasuh fa'il, bermakna fa'il, betul. Taubat yang selalu memberikan nasihat, maknanya taubat yang diikuti dengan kebaikan-kebaikan. Jadi dalam firman Allah yang lain dijelaskan dari keterangan Sayyidina
Fudail bin Iyad beliau mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Setiap kebaikan itu menghapus kebaikan. Jadi kita duduk di sini nih Pak, ini 70 dosa kita diampuni. Orang yang duduk di majelis ilmu 70 dosanya diampuni. Jadi maknanya kalau dia sudah taubat nasuha, ya kalau taubat nasuha bukan taubat sambal. Lagi bodoh lagi. Ulang lagi, candu lagi. Nah, maksudnya taubat nasuha itu sudah berubah. Yang awalnya candu maksiat menjadi candu kebaikan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Wattaqillaha haitsuma kunta. Ini juga ini saran baginda Nabi, arahan baginda Nabi untuk kita ditolong untuk taubat. Takutlah kepada Allah dimanapun berada. Kadang kita ini Pak baik di depan orang, pas malam hari, pas sendirian, wah ini makanya pegang ini. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah pada Allah di mana kita berada. Yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah. Jadi habis burukan langsung buat sedekah seperti itu Pak. Yang wanita pelacur langsung dia sedekah minum kepada anjing masuk surga. Pelacur siang malam wanita diceritakan dalam hadis masuk surga gara-gara meminumkan anjing yang kehausan pakai sepatunya. Taubatan nasuh. Yang terakhir wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Karena nanti itu ada hak syafaat Pak. Kalau tidak mempan tobat tak, tidak mempan juga kebaikan tak, tidak bisa juga tidak punya guru ulama, anak-anak yang hafiz alim yang bisa syafaati kita. Yang terakhir, nanti manusia ini ada hak syafaat. Likulli mu'minin syafa'ah istaghfiru min khidal ikhwani fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Kalau kita itu di dunia, kata Nabi, perbanyak sahabat-sahabat soleh, orang-orang soleh, ulama-ulama hafiz-hafiz Quran, habaib, kiai-kiai, andre gurutta, perbanyak itu kenalan dengan mereka. Kenapa Pak? Nanti di yaumul kiamat mereka orang beriman itu akan memiliki hak syafaat. Dia yang tolong tidak cukup, panjang Pak. Dan ini untuk petugas malaikatnya ini panitianya Allah langsung. Malaikat-malaikat yang tidak mengenal namanya maksiat, tidak bisa disogok, tidak bisa ditoleransi. Maka kita ini supaya banyak saudara iman seperti ini, insya Allah kita berharap semua saling mensyafaati kita di yaumul kiamat. Insya Allah. Apa tadi pertanyaan kedua tak? Mana lebih utama memperbanyak istighfar atau memperbanyak salawat kepada Nabi? Fihi nadhar. Kata para ulama, dilihat di semuanya ada keutamaan di tempatnya masing-masing. Semuanya punya keutamaan di tempatnya masing-masing. Saat dalam fadilah salawat ada Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya menjadikan zikir saya, doa saya seperlima salawat ya Allah. Ya, bagus. Wa inzidta fahasan. Kalau kamu baik tambah bagus lagi. Ya Rasulullah, kalau gitu setengahnya ya Rasulullah. Ya udah, kalau aku ini saya paham. Separuh doaku ya Rasulullah. Sholawat nariyah, sholawat tib, sholawat fatih, sholawat ilmu, sholawat ibrahimiyah. Baca semua sholawat. Terus ya Rasulullah, kata Rasulullah, wa inzidta fahasan. Kalau kamu tambah bagus lagi. Ya Rasulullah, kalau begitu semua doa untuk sholawat. Maka Nabi bilang, al-an ya umat, terlambat memang. Harusnya orang iman itu sholawatnya yang banyak, supaya hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaati kita, syafaati di ahlil kabair min ummati. Nabi itu satu-satunya yang sayang Pak. Nabi semua udah nafsi-nafsi, Rasulullah yang analah ummati. Harusnya semua doa sholawat. Itu kalau kita lihat fadilah salawat. Nanti kalau ada dosa tertentu tempatnya kita lagi buat suatu kesalahan yang fatal, kita pakai fadilah taubat kayak tadi. Banyak taubat, banyak istighfar. Maka itu doa biasanya ulama, kalau kita lihat ulama yang faqih itu pasti doanya habis sholat atau doanya habis majelis pasti dua-duanya ada. Pasti sholawatnya ada, istighfarnya ada. Dua ini memang pamungkas doa semua jagat. Karena dengan sholawat tidak dibuka ini doa di langit Pak, nyangkut.
Kalau sholawat baru terbuka. Biasanya orang sholawatnya di awal sama di akhir. Harapannya kata ulama yang di tengah-tengah itu juga ikut naik. Begitu juga sholawat doa juga tidak tembus kalau tidak istighfar karena masih banyak dosa. Siapa kamu? Kalau kita melihat dosa yang lalu, yang datang, yang sembunyi-sembunyi, yang akan datang, yang kaitannya dengan hambamu, yang kaitannya dengan mudang suri Allah, mulai ini hambaku mulai tawadhu ini. Jadi dua-duanya min haitsiyah, tergantung situasi dan kondisinya. Jadi dua-duanya kita perbuat insyaallah. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, apakah tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubatan nasuha kita pada kehidupan kita? Tolong dijawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya tolong Ki. Semoga kita di akhirat tolong Ki juga Ki kalau ada dosaku. Iya. Bagus pertanyaannya, tegas, jelas dan lugas. Taubatan nasuha ada 5. Kasih Ki 5. Sebenarnya banyak, ringkas semua karena mau misyo. 5 ciri-ciri taubat kita, taubatan nasuha kita insya Allah diterima oleh Allah sesuai Quran, sesuai jawaban baginda kami. Pertama, taubat nasuha diiringi dengan kebaikan. Setelah kita berbuat dosa, pinginnya itu sedekah deh, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Sabda Nabi itu sedekah termasuk menggugurkan, membersihkan dosa. Atau cari anak yatim deh, atau iktikaf deh. Katanya di saf awal itu innallaha malaikatahu yusholluna 'ala sufufil awwal wa fi riwayah fi mayaminis sufuf. Malaikat ini ada doa ampunan khusus dan Allah langsung di yang sholat suka kalau sholat saf awal. Apalagi bagian kanan ini Pak. Pertama, menjadikan kita itu ingin menambal seperti air ini Pak. Walaupun kopi diisi terus air jernih gimana Pak? Bersih juga. Nangis kita taubat lagi buat baik lagi. Yang kedua, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat yang diiringi dengan rasa hararatun nadamah. Ada rasa menyesal. Tadi dua tadi itu, wa taqat alaihimul ardu bima rahabat wa taqat alaihim anfusuhum. Perasaan kita rasakan bahwa bahwa ini dunia sempit dan jiwa sempit, kedua ini. Rasakan sempit ini, menyesal, disesal-sesali lah. Ada rasa penyesalan. Yang ketiga, kalau taubatan nasuha kita ini sudah diterima oleh Allah, tidak kita basah dengan istighfar. Ya Pak, mahal kita sama Allah, hidup di buminya Allah, di bawah kolong langit Allah, menghirup udara Allah, maksiat kita. Maka ini bibir rotban, basah dengan zikrullah. Astagfirullah. Kalau keras Allah ingat kita di kalangan ramai. Kalau kita pelan-pelan di kolbu, bibir ada zikir khafi Pak, namanya zikir khafi. Dalam hati pokoknya jangan kering ini bibir kita dengan istighfar. Yang keempat, ciri-ciri kita ini taubatan nasuha, kita menangis karena satu dosa kecil yang pernah kita lakukan. Harus kita taksyair, alam yakni lilladzina amanu an taksya'a qulubuhum li dzikrillah. Kita itu kalau berbuat dosa nangis kita. Masa kita ini Pak, kalau utang jatuh tempo nangis, kalau habis akad pengantin baru nangis, kalau kita ini habis apa Pak, hal-hal yang menegangkan, bapak-bapak umurnya lebih banyak kita lewati nangis. Punya anak nangis, masa kita untuk Allah beristighfar taubat tidak ada nangis tak? Wah itu aku mengatakan memang sendiri cari waktu sepi, orang pada tidur, malam jam 2 malam, astagfirullah. Kotrotain, 2 tetes air mata. Rokaatain, 2 rokaat. Sa'atain, jam 2 malam. 2. Sholat taubat jam 2 malam,
dengan 2 tetes air mata, 2 rakaat cukup itu. Masya Allah. Yang terakhir ini Pak. Yang terakhir taubatan nasuha. Paling inti ini nomor terakhir, menjelaskan ada orang pernah membunuh 100 orang, 99 sih. Pas ditanya rahib, ahli ibadah tapi enggak ahli ilmu, dia tanya, adakah ikhlasan bila? Kata pendetanya, banyak dulu dosamu. Nggak bisa mau bertobat. Kasih genap ini yang ke-100 kepalanya pendeta. Mati. 100 dosa membunuhnya Pak. Padahal 1 saja. Famayyatul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. 1 saja dosanya berat sekali, dihinakan betul. Masuk neraka khusus pembunuh itu namanya narul nuhan. Isinya penghinaan. Masya Allah. Tapi ternyata ini ada tips taubatan nasuha diterima oleh Allah nomor 5 ini Pak. Apa itu? Yaitu meninggalkan lingkungan persahabatan yang kita sering bermaksiat dengan teman-teman kita itu dan komunikasi itu. Akhirnya dia hijrah ini 100 pembunuh 100 orang ini hijrah. Katanya dia datangi orang alim, ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Pewaris nabi itu adalah ulama-ulama, ustaz-ustaz, kiai-kiai al-regulta itu, Habib Latif itu. Dia datang Syekh bisa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Dia berangkat taubat, pertengahan dia mau hijrah, meninggal. Bertikai malaikat azab, malaikat rahmat, yang menang malaikat rahmat. Kenapa Pak? Diukur, Allah kasih penenang. Yang mana lebih dekat dengan tempat lingkungan maksiatnya atau lingkungan hijrahnya? Kalau lebih dekat maksiat, ambil di malaikat azab. Adil juga ya bisa. Kalau lebih dekat tempat hijrahnya, malaikat rahmat ambil. Pentingnya yang nomor 5, taubat. Kemudian kita komunitas atau circle yang membuat kita itu teringat lagi itu, kita pindah situ. Ternyata lebih dekat di tempat maksiatnya. Tapi Allah Maha Pengampun. Ya ardi bid'ai, wahai bumi, lipat, bantu ini hambaku, mau tobat dia kepada saya, kembali kepada saya. Akhirnya cuma 1 jengkal Pak bedanya, ditarik sama Allah. Buminya langsung ikut, siap komandan. Langsung tertarik, lebih dekat tempat hijrahnya beda 1 jengkal. Oh ini malaikat azab nggak tahu ini. Oh saya kira lebih dekat ke saya. Masya Allah. Malaikat itu Pak serius Pak, dia taat dengan perintah Allah. Tapi Allah fleksibel, toleransi, ghafurur rahim, tawwabun hakim. Nah, kita minta sama Allah jauhi circle itu lebih cepat daripada kita sendiri istighfar tapi komunitas kita, pergaulan kita masih pergaulan yang bebas, masih mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukup. Jazakumullah khairan. Ada gimana? Pertanyaan terakhir ya insyaallah. Tiga diganjilkan. Silakan. Dalam HR dengan Muslim seperti juga yang Pak Ustaz tadi sampaikan bahwa Rasulullah bersabda dia bertaubat sebanyak 100 kali dalam sehari ya. Tadi Pak Ustaz bilang selanjutnya angka ganjil ya. Seperti 313 jumlah orang yang bertaubat pada kalau angka 100 itu kan jelas. Iya betul. Dan ada berapa interaksi yang pakai angka 100 ya. Ada 70 ya. Itu maknanya apa ya? Berarti ganjil dan genap sama-sama sesuai atau zaman kebanyakan ya ganjil. Ya, inilah. Jadi itu enaknya ngaji sama-sama supaya semua aktivitas kita ada dalilnya, ada petunjuknya, ada nurnya. Jadi ganjil itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagaimana dengan angka genap? Angka genap pun juga ada kesenangan Allah. Wal fajri, wal layalin ashri, wasyaf'i wal watr. Demi genap dan ganjil. Jadi ganjil pun Allah pernah bersumpah dengan ganjil dan genap. Karena
kita lihat bilangan di hadis itu yang paling utama. As-sahhu wa aqrabu wa amthalu wa afdalu wa ajallu, semua yang dilakukan Nabi. Jadi 70-100 itu istighfar bilangan paling ideal. Karena sedikit, gak banyak-banyak, dan Nabi lakukan seperti itu. Wallahi, bahkan beliau bersumpah, saya istighfar sehari semalam 100 kali. Wa fi riwayat 70 kali. Dan itu namanya tanawu'atul a'malus sholihah, variasi-variasi dalam amal-amal soleh. Bisa ganjil sesuai sabda Nabi yang lain, bisa yang ganjil seperti Nabi istighfar Nabi sendiri, variasi. Supaya kita pilih. Saya ini sudah seperti ini, pertama langsung level pertama dulu. Untuk ajaran Nabi 70-100 meningkat, kayaknya saya dosa masih banyak. Sahabat saja ribuan, ulama saja puluhan ribu, saya tingkatin deh 313 sesuai kekuatan kita. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha illa wus'aha. Jadi semua dalilnya tinggal kita pilih. Enaknya itu variasi dalam agama, teks-teks dalam Quran dan hadis, supaya kita bisa pilih sesuai kekuatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita tutup majelis kita dengan tasbih kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.